Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 SMP Negeri 2 Mrebet. Bertemu lagi dengan saya, Bu Reni Wahyuningsi, untuk pelajaran matematika. Nah, pada bab yang selanjutnya ini yaitu tentang pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, di sini ada gambar yang sering ya kalian lihat dan mungkin pernah kalian makan juga. Nah, ini namanya adalah pizza. Nah, pizza itu adalah makanan cepat saji yang menjadi favorit bagi sebagian orang. Nah, sebelum disantap atau dimakan, terlebih dahulu pizza itu dipotong menjadi beberapa bagian. Sehingga setiap potong pizza merupakan bagian dari keseluruhan yang dalam matematika dikenal dengan istilah pecahan. Nah, dapatkah kalian menyebutkan pecahan mana saja yang ditunjukkan oleh masing-masing potongan pizza tersebut? Yuk kita simak slide berikutnya. Nah, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai atau dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memahami konsep pecahan menggunakan batang pecahan dan mengetahui macam-macam pecahan. Nah, dari yang sudah Bu berikan kemarin di Google Classroom, ini ada kue. Ibu memiliki kue. Kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Masing-masing bagian diberikan kepada ayah, kakak, adik, dan saya. Dalam hal ini, ayah mendapatkan seperempat bagian kue. Kakak mendapat seperempat bagian, adik mendapatkan seperempat bagian, dan saya juga mendapat seperempat bagian. Nah, tahukah kalian apa arti 1/4 itu? Nah, 1/4, 1/2, atau 3/6, 3/8, dan seterusnya itu adalah pecahan yang sering kalian dengar ya. Namun artinya, apa sih arti dari 1/4 itu? Nah, yuk kita amati. Di sini ada beberapa bagian persegi ya. Kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yuk kita tanya. Ada berapa kotak bagian di atas? Berapa kotak yang diarsir? Pecahan manakah yang mewakili gambar yang diarsir? Berapakah pembilang pada pecahan yang kalian tulis? Nah, berapakah penyebut pada pecahan yang kalian tulis? Nah, jadi bagian ini ditulis sesuai dengan pengetahuan kalian. Nah, setelah kalian nulis di sini, kita bisa cari info di sini. Kita baca ya. Gambar di samping adalah batang pecahan yang terdiri dari 5 bagian atau kotak yang sama, yaitu coba cek ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu bagian atau kotak yang diarsir. Kita dapat mengatakan bahwa ada satu bagian kotak yang diarsir dari 5 bagian yang sama. Gambar tersebut menunjukkan 1/5 bagian dari keseluruhan. Lambang 1/5 adalah 1/5. Angka 1 menyatakan banyaknya bagian yang diarsir, selanjutnya itu disebut sebagai pembilang, sedangkan angka 5 yang menyatakan banyaknya bagian dari batang pecahan itu disebut sebagai penyebutnya. Nah, jadi kalau tadi ada 1/4, berarti 1 itu disebut sebagai pembilang, 4 itu disebut sebagai penyebut. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau tadi kan ada 1 ya yang diarsir. Nah, kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanyakan banyak semua kotak atau petak adalah. Tadi ada berapa? Ada 5. Banyak kotak atau petak yang diarsir adalah, yang diarsir ada 1, 2. Jadi kita tulis di sini ada angka 2. Perbandingan banyak kotak atau petak yang diarsir terhadap seluruh kotak atau petak yang ada mewakili pecahan. Jadi perbandingan banyak kotak atau petak yang diarsir ada 2 terhadap seluruh kotak. Seluruh kotaknya ada 5. Dapat ditulis 2 banding 5 itu ya. Nah, ini angka 5-nya agak cantik, oke. 5,
2/5 itu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 2/5 itu ya. Nah, ya ini 5-nya bentar, aku hapus dulu ya. Kita tulis ulang 2/5. Ini agak ke bawah ya, nggak apa-apa ya. Nah, 2/5. Terus pembilang pecahan tersebut, pembilangnya itu yang mana sih dari 2/5 itu? Pembilangnya itu adalah yang angka berapa? 2. Kemudian penyebutnya adalah angka 5. Oke. Ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Sebuah persegi dibagi menjadi 4 segitiga yang sama dan sebangun. Banyak segitiga yang diarsir ada berapa? 1, 2. Kita tuliskan di sini yang diarsir ada 2. Kemudian segitiga yang diarsir segitiga yang diarsir mewakili pecahan 2 per berapa ini? 2 per mewakili 2 per yang semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 sehingga menjadi 2/4. Oke. Nah, pembilang pecahan tersebut adalah pembilangnya yang di atas ya, yaitu 2, kemudian penyebutnya itu adalah yang 4. Oke. Nah, terus selanjutnya yuk kita berbagi. Nah, di sini ya, Ibu memiliki kue berbentuk persegi. Ibu ingin membagi kue tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar. Dapatkah kalian membantu Ibu bagaimana cara membagi kue tersebut supaya memiliki besar yang sama? Gambarlah jawabanmu apabila Ibu ingin memberikan potongan kue tersebut kepada 4 orang tetangganya. Berapa bagian untuk masing-masing tetangga? Nah, iya, sama ya. Nah, kemarin sudah ada yang menjawab di Google Classroom-nya ya. Sehingga di sini konsep pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Nah, aku gambarkan coba ya. Di sini ada kue yang berbentuk persegi. Oke, ke bawah, kemudian ke sini, kemudian dipotong menjadi 4 set. Nah, ini ada 4 bagian. Oke. Nah, ini ada sebuah kue yang berbentuk persegi, sedangkan Ibu ingin membagi kue tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga masing-masing orang itu akan mendapatkan berapa? 1/4. Iya. Nah, jadi seorang itu akan mendapatkan 1/4 bagian. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk latihan, tulislah pecahan yang diwakili oleh gambar yang diarsir ini. Nah, ini untuk nomor 1, Bu Guru ambilkan jawaban dari Mbak Siva Yuliana. Jadi ini ada Mbak Siva Yuliana kelas 7E yang sudah menjawab. Untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah 3/4. 3 yang diarsir, 4 itu adalah 4 kotak semua bagian ini ya. Betul ya jawabannya ya. Nah, kemudian yang kedua, ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir itu ada 1, 2, 3. Sehingga menjadi 3/5. Iya, betul jawabannya. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Gunakan gambar di bawah ini, arsirlah daerah pada masing-masing gambar tersebut sehingga menggambarkan pecahan 3/4. Ini ada kotak sehingga menggambarkan 3/4. Jadi yang diarsir 3 bagian dari 4-nya ini ya. Jawabannya ini yang pertama ya, gambar 1. Oke, betul. Kemudian gambar yang kedua dibuat menjadi 4 bagian, kemudian yang diarsir 3. Betul juga. Kemudian ada sebuah segitiga untuk membentuk atau menjadikan pecahan 3/4, maka dibuat 4 bagian, 1, 2, 3, 4 yang diarsir 3 sehingga menjadi 3/4. Betul. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Gunakan bentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, lingkaran, atau bentuk lain sesuai dengan keinginanmu.
Buatlah arsiran daerah untuk masing-masing bentuk yang kalian pilih sehingga menggambarkan pecahan 2/5. Nah, di sini Mbak Siva mengambil bentuk persegi panjang dibuat menjadi 5 bagian. Kemudian karena pecahan 2/5, maka yang diarsir adalah 2 kotak ini sehingga menjadi 2/5. Betul sekali. Oke. Ya, ini untuk latihan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya bentuk pecahan. Di sini ada seorang reporter berita menceritakan pemilihan kepala desa suatu daerah. Beritanya sebagai berikut. Saat ini saya melaporkan pemilihan kepala desa di daerah partisipasi pemilih sebesar 75% dengan rata-rata usia pemilih 34,5 tahun, pemilih wanita sebanyak 3/5 bagian, sedangkan pemilih pria sebanyak 2/5 bagian. Nah, reporter di atas menggunakan beberapa bentuk pecahan. Tahukah kalian ada berapa bentuk pecahan? Kalau belum tahu, marilah kita pelajari beberapa bentuk bilangan pecahan. Mari kita amati. Perhatikan pecahan pada tiap-tiap baris berikut. Baris 1, 3,7, 6,8, 2,94, 8,2, dan seterusnya. Baris 2, 13%, 16%, 29%, dan seterusnya. Baris yang ketiga, 2/5, 4/7, 3/8, 5/9, 1/3, dan 2/6. Kemudian ada baris keempat, 2, 1/3, 6, 4/5, 5, 3/7, dan seterusnya. Dapatkah kalian tulis hal penting hasil pengamatan kalian? Oke. Apakah kesamaan bentuk penulisan pada tiap-tiap baris? Apakah terdapat ciri-ciri khusus untuk tiap-tiap baris? Manakah bentuk pecahan yang sering kalian gunakan atau lihat? Nah, dapat kita cari dari sini. Tahukah kalian ada berapa bentuk pecahan? Kalau belum, cermatilah paparan berikut. Pecahan terdiri dari 5 bentuk, yaitu pecahan biasa, berbentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0 serta B bukan faktor dari A. Selanjutnya A disebut pembilang sedangkan B disebut penyebut. Contohnya tadi 2/5, 6/4, 1/9, negatif 3/7, dan seterusnya. Kalau pecahan campuran berbentuk C, A per B dengan A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya 2, 3/5, negatif 5, 1/4, dan seterusnya. Kalau desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,35, 2,67, negatif 2,3, dan seterusnya. Yang D adalah persen. Berarti per 100. Lambang persen adalah ini ya, persen. Contohnya 27%, 69%, dan seterusnya. Nah, di sini ada yang kurang satu lagi yaitu yang E, guru tambahkan di sini ya, yaitu per mil. Jadi ada satu lagi per mil. Ini agak ini ya, per mil itu ya. Nah, per mil itu per berapa? Per mil itu sama dengan itu per 1000. Kalau persen itu per 100, kalau per mil itu adalah per 1000. Jadi 1 per 1000 itu ya. 1 per 1000. Kalau lambang dari per mil itu, kalau persen itu kan nolnya 0 per 0 ya. Kalau per mil itu 0 per, ini ada nolnya 2 di sini. Nah, 0 lagi. Ya, jadi ini per mil ya. Ini beberapa dulu ya, kayaknya kurang, nolnya kurang. Nah, ya kita coba tulis lagi yang nolnya di bawah nih, ada 2 ya. Ini yang namanya per mil.
ini lumayan udah membentuk 0. Ya, ini disebut per mil. Jadi yang kelima itu adalah per mil. Contohnya misalnya 2000 per mil atau 3000 per mil, biasanya untuk menentukan jarak ya. Misalnya di sini 2 per mil itu ya. 2 per mil itu berarti artinya 2 per 1000. Kalau 2% itu artinya kan 2 per 100 ya. Kalau 2 per mil itu artinya adalah 2 per 1000. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada baris 1 tadi memiliki kesamaan penulisan menggunakan tanda koma. Baris 1 disebut pecahan desimal, jadi kalau ada yang koma itu disebut desimal. Kalau menggunakan tanda tadi yang seperti ini dibaca per 100 atau persen ya. baris 2 tadi disebut pecahan bentuk persen. Kemudian baris yang ketiga itu disebut dengan pecahan biasa kalau ada tanda pernya seperti ini ya. Kemudian baris keempat itu disebut dengan campuran ya, pecahan campuran. Oke. Nah, di sini ada kesimpulan yang dapat diperoleh. Ciri bentuk desimal adalah penulisannya menggunakan tanda koma. Ciri bentuk persen adalah penulisannya menggunakan tanda persen, 0 per 0 ya. Ciri pecahan bentuk biasa adalah penulisannya menggunakan pembilang dan penyebut. Ciri pecahan bentuk campuran adalah gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, langsung ke latihan. Perhatikan pecahan pada tabel di bawah ini. Kelompokkan pecahan di atas berdasarkan bentuknya. Nah, ini kemarin banyak yang tanya. Bu Guru ambilkan jawabannya dari Mbak Seli Dwi Apriyatin dari kelas 7F. Nah, ini disuruh untuk mengelompokkan. Ada 12 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bilangan ini kalian disuruh mengelompokkan. Mengelompokkan bagaimana? Yang termasuk pecahan biasa itu yang mana? Oh, pecahan biasa itu yang ada pembilang dan penyebutnya. Berarti yang mana? Ini ya. Ini pecahan biasanya 2 per 5, kemudian ada 1 per 7, kemudian ada 8 per 3. Oke, terus yang pecahan desimal 0,25 ini ya. Kemudian 2,45 ini. Kemudian ada 14,25 ini. Kemudian ada 3,5 yang ini ya. Ini. Oke, terus kemudian yang pecahan per 100 atau persen itu yang mana? 15%. Kemudian ada 125%, kemudian ada 0,5%, betul. Kemudian yang campuran itu adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Yang mana? 2,25, iya, 2 per 5 dan 5 1 per 2. Iya, ternyata jawabannya Mbak Seli Dwi Apriyatin sudah betul ya, sudah bisa mengelompokkan pecahan sesuai dengan kelompoknya. Ada pecahan biasa, desimal, persen, dan campuran. Oke. Kemudian yang kedua, tulislah bilangan pecahan bentuk desimal, persen, biasa, dan campuran masing-masing sebanyak 5 bilangan. Kemudian mintalah temanmu atau gurumu untuk melihat apakah contoh yang kalian buat sudah benar. Nah, Bu Guru ambilkan dari Mas Tegar Yunus kelas 7E. Kita coba ya, kita cek ya. Untuk soal yang A desimal 0,5. Ini ada tanda petik di sini ya, harusnya ya, titik. Titik, koma, 0,10, titik, koma, 1,5, titik, koma, 2,5, dan titik, koma, 5,5. Oke, betul. Jadi untuk memisahkan antara desimal 1 dengan desimal yang lainnya, bilangan 1 dengan yang lainnya diberi tanda yaitu titik koma. Oke, kita lanjutkan yang kedua yang persen. Coba kita cek ya. Ini ada 0,5%. Ada 10%, ada 15%, ada 50%, 100%, betul ya. Kemudian yang pecahan biasa, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4,
4/8, 5/10. Oke. Iya, betul. Kemudian pecahan campuran 51/2, 22/5, 31/4, 22/4, dan 1/4/8. Oke, betul. Iya, terima kasih atas jawaban kalian yang sudah dikirimkan ke Bu Reni. Nanti semuanya akan Bu Reni koreksi juga. Ini hanya Bu Guru ambil beberapa siswa yang memang sudah mengerjakan dan memang jawabannya sudah betul sebagai contoh. Tapi yang lainnya juga sudah ada yang betul ya. Tetap nanti akan Bu Reni berikan nilai. Terima kasih. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.